Ya, sambil menunggu yang lain Bapak Ibu, eh, ya, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat. Kita tidak mimpi-mimpi, Ji. Mimpi-mimpi lagi coaching. Menjadi coaching, Bu. Mimpi coaching. Mimpi apa misalnya mau bilang besok, apa misalnya mau jawab besok. Oke, ini sambil menunggu teman-teman yang lainnya, kita mungkin tidak bisa kelamaan menunda karena waktunya ini cuman 90 menit. Jadi 1,5 jam saja kita. Setengah jam Bapak Ibu sudah pakai untuk kegiatan rukol di room masing-masing. Ya, 1 jamnya kita pembukaan sama instruksi, sama terakhir penjelasan apa namanya kegiatan selanjutnya ya. Sambil yang lainnya tetap dikabari. Ini bukan sekode, Kina, bukan. Ini memang lagi harus diperjelas. Iya, Kayak ada begitu yang memang kalau apa ya? pasca batuk, Bu. Pasti ada Iya, itu di betul. belakang. Apa ya itu? Perlu didahum-dahumkan memang, bukan sekode. Soalnya banyak nih orang saya anu di luar, saya jalan baru saya begitu, dia balik dia kira sekode. Jadi saya bilang bukan, bukan, bukan. Oke, baik ya, saya izin untuk memulai kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dan selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam sesi ruang kolaborasi yang kedua di modul 2.3. Bapak Ibu, apakah hari ini sudah merasa deg-degan atau tidak terjadi apa-apa? Lumayan deg-degan, Bu. Kan sudah latihan kemarin, Di. Sudah latihan kemarin, jadi siapkan buku catatannya, siapkan daftar pertanyaannya, karena nanti pertanyaannya itu harus berbobot, kemudian ya Bapak Ibu harus mendengarkan serta memberikan kehadiran penuh terhadap sesi ini. Saya izin untuk memulai Bapak Ibu, ya saya share screen dulu. Ya, apakah sudah nampak Bapak Ibu semuanya? Sudah, Bu. Ya, oke. Alhamdulillah sudah nampak. Ya, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa karena pada hari ini kita kembali dipertemukan di ruang virtual yakni ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bapak Ibu semuanya kemarin sudah berlatih dan saya harap hari ini tuh kita tidak terlalu canggung lagi karena kita kemarin sudah latihan dan Bapak Ibu intinya jangan takut salah karena ini tuh adalah proses pembelajaran ya, proses pembelajaran yang semua CGP akan melewati itu. Ya namanya kemarin saya bilang kalau lagi kita naik apa mengadakan sebuah perjalanan, Bapak Ibu sekarang lagi ada di puncak, anginnya akan lebih kencang. Apa namanya tenaga yang dibutuhkan mungkin agak lebih ekstra lagi sebelumnya sebelum terakhir nanti kita akan melakukan penurunan ya, tapi harus butuh tenaga juga untuk bisa kita merem-rem supaya kita tidak terjatuh dan atau kita merasa lelah, kalah seperti itu ya. Sesi 2 praktik coaching ini akan berlangsung selama 2 JP saja atau 2 kali 45 menit. Nah, identitas modul ya, paket modul 2 ini sama seperti kemarin Bapak Ibu praktek pembelajaran yang berpihak pada murid, modulnya 2.3, sesi pembelajarannya rukol kedua, jumlah pelajarannya 2 JP saja. Kompetensi lulusan yang dituju sama yang kemarin ya Bapak Ibu, kemudian CP CP umumnya Bapak Ibu memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dan rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat, menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. 3. Melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Capaian khususnya ada banyak Bapak Ibu seperti kemarin ada sekitar 1, 2 ya sampai 10 lah ya untuk capaian khusus modulnya.
Intinya hari ini tuh kita akan melakukan percakapan dengan alur tirta, kemudian Bapak Ibu diminta akan mempraktikkan 3 kompetensi, yaitu coachingnya harus presence, kemudian atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coachingnya. Baik, agenda kita pada hari ini Bapak Ibu yaitu melakukan pembukaan seperti biasa yang kita lakukan sekarang ini. Kemudian ada aktivitas sesi ruang kolaborasi 2 dan kita akan melakukan review aktivitas pembelajaran, nanti akan ditambahkan penyampaian alur berikutnya serta penutup. Skenarionya adalah penyambutan 3 menit, kemudian penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar, penjelasan instruksi coaching, praktik coaching 30 menit, pengisian lembar refleksi diri lagi seperti kemarin Bapak Ibu. Nanti 20 menit adalah Bapak Ibu akan menyampaikan hasil refleksi diri seperti kemarin juga, dibacakan, kurs dibacakan juga tanggapannya, kemudian di penutup Bapak Ibu melakukan penguatan praktik coaching, dan saya akan mengingatkan Bapak Ibu tahap belajar selanjutnya serta terakhir penutup dan foto bersama. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan ini memang akan selalu kita mulai dengan doa supaya segala aktivitas yang kita lakukan itu berkah serta dimudahkan ya. Oke, saya mau minta Ibu Andika Kurnia untuk memimpin doa kita pada hari ini. Silahkan Ibu Andika. Oh, kita kembaran hari ini Bu Andika, biru. Oh iya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga aktivitas kita hari ini bisa bernilai ibadah dan berkah nantinya untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Iya, baik, terima kasih Bu Andika, kembaran saya hari ini, ya sudah memimpin doa. Iya, baik, Bapak Ibu, biar lebih semangat ya. Apakah perlu kita melakukan ice breaking dulu, Bapak Ibu, untuk memantik semangat Bapak Ibu hari ini? Perlu kita ber-ice breaking enggak ini Bapak Ibu? Perlu enggak? Oke, Bu Rahma mau. Oke. Baik, saya hentikan berbagi dulu. Iya, Bapak Ibu harus mengikuti kemauannya Bu Rahma. Tadi hanya Bu Rahma yang jempol, semuanya harus mengikut. Karena kita adalah satu tim. Ya. Baik, ice breaking kita pada hari ini tuh kita akan melakukan tebak warna. Bapak Ibu sudah pernah bermain ini? Tebak warna. Ya. Ya, semuanya konsentrasi. Kita akan mengikuti sesi ini. Ada suaranya? Ya, saya ulangi ya. Jadi kita akan tebak warna, Bapak Ibu. Jadi sebutkan warna. Sebutkan warna, bukan tulisannya, ya. Sebutkan warna, bukan tulisannya. Jadi kalau warna tulisannya merah, tapi warnanya kuning, berarti sebutannya adalah kuning, kan? Gitu. Terus Bapak Ibu juga harus catatan ya, biar tidak ketinggalan. Baik, saya lanjutkan. Ya, contohnya ini hijau, merah, merah. Baik, kita mulai. Ya, siap ya. Mulai. Ini merah, hijau, putih, biru, kuning, pink, hijau, putih, biru, pink, kuning, hijau, biru, ya, saya dengar tadi itu ada yang salah.
Merah. kuning, Kuning. biru, Hijau. hijau, hijau, Pink. Merah. Oke, terima kasih. Ibu. Siapa yang salah tadi? Saya salah terakhir. Benar semua. Iya. Ada yang salah tadi, Di? Saya salah terakhir. Iya. Iya, banyak yang salah. Iya. Untuk teman-teman yang lain nanti kalau online gabung di room itu harus melalui LMS ya, karena nanti kalau gabung melalui link Bapak Ibu tidak tercatat di LMS bahwa Bapak Ibu tuh masuk di sesi rukol itu gitu. Jadi harus melalui LMS, buka LMS, kemudian klik linknya. Kalau linknya disebarluaskan kemudian kita masuk di situ, Bapak Ibu tidak tercatat di LMS. Kayak kemarin saya biasa masuk. Saya biasa masuk di yang kalau saya minta link itu, saya itu tidak terdaftar, itu tidak terdaftar, terus itu terlambat atau tidak masuk. Ya. Oke, saya melanjutkan Bapak Ibu untuk kegiatan ini. Kita berada di mana tadi? Oh ini ya. Ya. Apakah sudah nampak Bapak Ibu semuanya? Sudah ya, is breaking ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tujuan pembelajaran ya CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta. Apalagi itu Tirta Bapak Ibu? Tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Identifikasi, rencana Iya, aksi, tanggung jawab. Nah, hafal lempah Hendra ini. Jadi terstruktur. Oke. CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta. Jadi memang kalau kita praktik sebentar itu harus sesuai dengan alurnya gitu supaya lebih terarah Tirtanya dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Jadi alurnya sama seperti kemarin, ada lembar refleksi yang Bapak Ibu isi kemudian nanti untuk dibacakan. Nah, kesepakatan belajar kita, seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Ini setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju tidak ini? Setuju ya? Ya, oke, baik. Kita lanjutkan, kita akan mereview pembelajaran kemarin. Baik, ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu lakukan pada sesi ruang kolaborasi 1 kemarin? Siapa yang mau menjawab? Oke, Bu Suryanti Harum. Ibu ngapain kemarin? Bikin apa di kegiatan rukol satunya? Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi kemarin yang kita lakukan di ruang kolaborasi 1 adalah praktik coaching. Kita dibagi dalam 5 kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 2 orang peserta, di mana kita dibagi dalam ruang kolaborasi tersendiri. Di dalam itu kita bergantian, satu yang menjadi coach, satu yang menjadi coach, satu yang menjadi coachee. Dan 20 menit setelahnya kita bergantian. Yang tadinya yang jadi coachee jadi coach lagi, yang coach jadi coachee. Seperti itu, Bu. Dan yang kedua membuat refleksi. Setelah itu kita membuat refleksi. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke. Makasih, betul sekali Ibu. Kemarin kita latihan jadi coach dan coachee bergantian, kemudian kita bikin refleksi diri. Oke. Nah, ada yang ingat tidak Bapak Ibu? Apa saja yang Bapak Ibu isi dalam lembar refleksi diri? Terkait tentang apa? Dilarang menyontek lembar refleksi dirinya. Ayo, ada yang ingat? Ingat apa kemarin? Bikin apa di lembar refleksi diri? Ayo, tantangan ini. Kalau ingat kemarin kan panjang lebar kan ceritanya. Ayo siapa? Ayo, Pak, bapak-bapak ini ada 3 bapak-bapak. Bapak-bapak saya minta ini. Kita bikin apa? Apa yang kita isi kemarin di refleksi diri? Dilarang menyontek ke refleksi diri yang kemarin. Apa? Oke, Pak Takdiri.
Good. Petakdir. Coba apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi untuk refleksi yang dilakukan kemarin, salah satu yang saya ingat yaitu apa yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan atau hal apa yang dilakukan untuk itu, Bu. Oke. Kalau kegiatannya Lagi? kemarin. Terus kedua, bagaimana perasaannya saat di coaching? Itu umpan baliknya ya. Umpan baliknya itu. Oke. Terus apalagi ya, Pak Hendra? Coba bantu. Pak Hendra, tambahkan. Pak Hendra. Saya tambahkan yang saya ingat kemarin, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari kegiatan latihan coaching kemarin. Oke. Kemudian berikutnya bagaimana apa lagi? Coach hadir dalam kehadiran penuh pada saat apa upaya yang dilakukan untuk itu ya, kehadiran penuh saat sebelum dan saat pelaksanaan coaching ya, presence, mendengarkan dengan baik. Oke. Kemudian yang terakhir, Bu, tentang apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk kegiatan hari ini. Oke, apa yang perlu ditingkatkan ya. Terima kasih. Akhirnya ada yang nyangkut dari sesi kemarin di kepala kita semua. Ya, baik. Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya saya ingin Bapak Ibu kembali fokus pada aktivitas kita pada hari ini adalah aktivitas rukol kedua, yakni Bapak Ibu akan praktik. Praktiknya sama seperti kemarin. Kita akan praktik coaching dilakukan dengan model Tirta. Jangan lupa Tirta. Jadi ada tahapannya, alurnya. Kemudian praktik coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Pasangannya masih sama seperti kemarin ya. Ya, supaya Bapak Ibu tidak canggung karena latihannya kemarin beda, hari ini praktiknya juga beda. Jangan, supaya Bapak Ibu lebih luas dan lebih mengenal. Tapi kalau bisa sih tidak dipaksakan juga Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu dulu saya tanya ini. Kita akan membahas masalah yang sama atau masalahnya berbeda? Dari latihan dan praktek. Halo. Ya, Bu Rahma, coba. Saya serahkan Bapak Ibu. Kira-kira mana bagusnya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Fasil. Kalau kami kemarin berbincang-bincang sedikit sebelum rukolnya diakhiri itu bersama Ibu Dia, kami menetapkan bahwa apa yang kemarin kami bahas itu juga yang kami angkat untuk lebih mempermantap lagi proses coaching itu, karena dari situ kami hanya tinggal mencatat-catat apa yang menjadi inti yang dapat membantu coach untuk mendapatkan solusinya sendiri. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, berarti materinya Bapak Ibu sudah paham ya, topik masalahnya kemarin. Cuman Bapak Ibu kembali mungkin memperbaiki dari yang sudah dilakukan pada saat latihan tapi belum maksimal. Nah, praktek coaching ini dari 2 CGP ternyata Bapak Ibu sudah ada kesepakatan juga. Kemudian CGP bergantian peran sebagai coach dan coaching-nya sama seperti kemarin. Kemudian topik atau yang dijadikan bahan percakapan coaching itu sebaiknya hal-hal yang sehari-hari saja, baik sebagai guru maupun pribadi atau topik yang sangat sederhana. Nah, masing-masing CGP melaksanakan praktek coaching maksimal 15 menit. Kalau kemarin 30 menit per orang. Hari ini karena sudah ditahu masalahnya, ya, artinya orang mau curhat sama kita, kita sudah tahu apa yang dia mau curhatkan, begitu kan? Ya, jadi kita pendek lagi waktunya, 15 menit, maksimal 15 menit per orang. Itu sudah termasuk pengisian refleksi diri. Ya, termasuk pengisian refleksi diri, jadi totalnya nanti 30 menit per tim, per kelompok, karena di dalam satu kelompok ada 2 CGP, setiap CGP 15 menit. Praktek coaching dilaksanakan di breakout room, kemudian salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Sebelumnya saya mau tanya dulu Bapak Ibu semuanya, sebelum saya menjadikan Bapak Ibu sebagai co-host ini maksudnya Bapak Ibu yang meskipun room itu disediakan oleh saya, tapi siapa yang saya jadikan co-host maka rekamannya akan masuk di perangkat Bapak Ibu. Drive-nya, ya. Itu.
entah itu akun yang Bapak Ibu sedang gunakan sekarang untuk login Google Meet ini. Ya, kalau Bapak Ibu punya penyimpanan yang besar, perekaman selama 30 menit, itu bisa. Tapi kalau umpama tidak bisa, saya yang merekam, nanti Bapak Ibu ambil dari rekaman saya saja, begitu. Nanti saya bagikan linknya, Bapak Ibu unduh dari rekaman saya. Ya, apakah Bapak Ibu punya drive yang cukup? Karena kalau saya penyimpanan saya besar, ya, penyimpanan Google Drive-nya maksudnya, ya. Mana? Saya yang rekam? Iya, Ibu saja yang rekam mungkin, Bu. Oke, tetap saya jadikan co-host, kemudian nanti saya rekamkan, saya klik rekam, kemudian nanti Bapak Ibu saya kalau umpama rekamannya sudah masuk, baru saya bagikan link untuk mengunduh rekaman tersebut, ya. Nah, nanti kenapa? Karena nanti hasil rekaman ini akan diunggah di tugas ruang kolaborasinya. Ya, bukan tapi link rekaman yang akan diupload di ruang kolaborasi tersebut. Saya Bapak Ibu ya, link rekaman saja yang diupload di tugas rukolnya. Baik, apakah sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Atau ada pertanyaan? Tidak ada, bertanya memang. Ya. Nanti kita bingung. Oke, sudah tidak ada, kayaknya aman. Selanjutnya ini pembagian kelompok kelas A Bapak Ibu seperti kemarin. Ini ada kelompok 1 Ibu Wisna, Ibu Wisnawati Pak Iskandar, kemudian Bu Suryanti dan Ibu Andi Ika, kemudian Fatmawati Indah Indrawati, kelompok 4 Mutawadiyah Rahma, kelompok 5 Hendra dan Pak Takdir. Ya. Siap ya Bapak Ibu ya? Kalau ada yang mau ditanyakan memang Bapak Ibu. Aduh, kok saya melihat Bapak Ibu keningnya agak berkerut semua. Set, ya. Ada apa ya? Ini berat. Bapak Ibu boleh menggerakkan badan. Menggerakkan badan. Ya, semestinya tadi tuh ice breaking-nya agak gerak-gerak ya Bapak Ibu ya. Iya, karena jangan tegang. Ini kan cuma 15 menit, cuma 15 menit. Anggaplah kita ini artis ya, mau direkam sebentar. Ya, jadi kita harus fresh gitu ya, Ibu. Ya, begitu memang artis, butuh persiapan mental. Mau direkam Bapak Ibu. Siap ya, kayaknya sudah siap semua. Kita akan melihat apa lagi. Oh iya, saya mau mengingatkan Bapak Ibu untuk refleksi diri latihan coaching ini. Lembar ini diisi saat Bapak Ibu masih berada di BOR ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, apa yang masih perlu diperbaiki, apa yang Bapak Ibu lakukan dan untuk tetap berada pada kondisi presence-nya, kemudian sebelum dan saat melakukan coaching, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Ini diisi di atas nama Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu refleksinya juga di situ. Nanti umpan baliknya boleh ditanya temannya untuk diisi atau boleh juga temannya mengirimkan lewat WA umpan baliknya apa yang dirasakan saat di coaching nanti dikopas ke sini begitu, nanti dibacakan ya. Karena diminta untuk dituliskan. Oke. Karena sudah tidak ada lagi yang komen-komen dan bertanya, kita bismillah saja Bapak Ibu ya. Aman deh pokoknya. Seperti Bapak Ibu sudah melakukannya kemarin, hari ini juga pasti bisa ya. Saya mau mengabarkanlah dulu ya, apa yang akan saya nilai pada saat Bapak Ibu melakukan praktek coaching itu. Saya akan melihat bagaimana Bapak Ibu mendengarkan aktif. Jadi 3 kali atau 4 kali muncul asumsi. Kemudian artinya begini, yang paling rendah ini, yang paling tinggi poinnya itu kalau tidak salah yang paling ujung ini, Bapak Ibu bebas dari asumsi pribadi, artinya memberikan saran atau dan sebagainya, tidak berkaca pada diri sendiri kemudian memberikan solusi. Bapak Ibu dapat melihat atau menangkap emosi si coach, kemudian mengajukan pertanyaan terbuka, dan pertanyaan itu tentu berasal dari Bapak Ibu mendengarkan. Kemudian pertanyaannya harus berbobot Bapak Ibu. Jadi intinya yang ke terakhir ini ya. Selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Bapak Ibu ajukan pertanyaan berbobot. Jadi jangan bikin pertanyaan yang jawabannya sangat pendek.
Itu pertanyaan tertutup. Memberdayakan coaching maksudnya membantu membuat rencana aksi spesifik. Misalnya bertanya apa lagi yang akan Bapak Ibu lakukan, setelah ini apa lagi, bagaimana rencananya. Itu tuh memberdayakan coaching supaya coaching berpikir bahwa dia melakukan apa. Ya, jadi mendorong ide dari si coaching, kemudian saat diminta peran berbagi pengalaman, ya, Bapak Ibu berbagi pengalaman tapi tidak memberikan solusinya, ya, mengarahkan saja. Oke, itu yang saya nilai Bapak Ibu, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, serta memberdayakan si coachingnya supaya hasil dari coachingnya itu memberikan solusi, ya, bukan memberikan solusi, mengarahkan kepada solusi. Oke, oke, mari kita praktek coaching Bapak Ibu. Sudah diminta untuk praktek coaching. Kita akan mulai masuk di roomnya masing-masing. Coba Bapak Ibu kembali ke LMS, Bapak Ibu. Kita akan mempersilahkan Bapak Ibu semua untuk masuk di room masing-masing. Kelompok 1, 2, 3. Saya sambil bukakan juga roomnya. Ya. Tapi jangan, saya tidak akan rekam kalau Bapak Ibu tidak siap ya. Nanti dikasih kode, misalnya kelompok 1 sudah siap, kelompok 2 siap, 3, 4, 5 siap begitu. Untuk kelompok 1 tetap berada di room ini. Ya, kelompok 1 tetap berada di room ini, tetapi nanti mohon maaf rekamannya akan saya kirim full. Nanti Bapak Ibu kelompok 1 edit, cut. Ya, karena ini rekamannya 1,5 jam. Di cut, diambil bagian Bapak Ibu saja. Begitu. Bisa siapa tim 1 ini? Oh, Bu Wisna. Bu Wisna ya. Jadi kan ini panjang 1,5 jam. Nanti tetap saya kirimkan link untuk Bapak Ibu unduh. Setelah diunduh di cut, ya, dipotong, diambil bagian Bapak Ibu 15 menit, 15 menit. Begitu. Jadi memang rekamannya ini akan masuk di bagian Bapak Ibu masing-masing. Sebentar, saya bukakan dulu. Ya. Oke, saya buka dulu. Iya, kelompok 3 sudah bisa masuk ke roomnya. Kemudian kelompok 4 lagi. Ya, kelompok 4 sudah bisa masuk ke roomnya. Aduh, salah saya. Seharusnya saya salin ya. Oke. Ya. Nanti Bapak Ibu saya jadikan co-host. Saya jadikan co-host. Nanti kalau Bapak Ibu sudah siap baru klik rekam. Ya. Saya jadikan co-host 1 orang. Siapa yang mau dijadikan co-host? Bu Suryanti, Bu Andika? Siapa? Bu Antia, Suryanti Harum. Ya, saya jadikan co-host ya. Saya jadikan make at co-host. Oke, sudah. Nanti kalau sudah siap, baru klik rekam. Ya. Tahu klik rekam, klik tanda titik 3, nanti ada manage recording. Bu Suryanti, coba klik tanda titik 3. Latihan dulu. Iya, titik 3 di sampingnya
lift atau keluar. Di sampingnya menutup telepon warna merah itu. Di sampingnya raise hand, sampingnya raise hand, ada tanda titik 3. Nah, Saya keluar juga. ya, apa sih apa tulisannya? More apa? Oh ya. Manage recording ada? Oh, apa ya? Rekaman. Atau rekaman. Kalau rekaman. Ya. Kalau sudah siap merekam. Saya matikan dulu. Oke. Saya informasikan ya. Oke, sudah ya. Kalau siap merekam baru diklik rekamannya, start begitu ya. Tapi jangan terlalu lama juga gitu. Ibu Wisna, dan Pak Iskandar, siapa yang akan merekam? Pak Iskandar, posisi tak lagi bagus jaringan? Kurang bagus. Oke, Bu Wisna saya jadikan host ya. Kadang hilang. Oke, Bu Wisna host. Bu Wisna nanti kalau rekaman tidak perlu merekam karena ini rekaman sudah saya rekam ya. Iya. Ini kan ini room 1, nanti sisa saya kirimkan saja linknya, baru Ibu ambil dari situ baru cut nanti ya. Oh iya. Oke. Ya, kalau mau mulai langsung mulai saja karena saya rekam ya. 15 menit per orang. Baru tukaran peran lagi. Oke, silakan. Baik. Bagaimana Pak Iskandar? Ridi, kita pakai stopwatch lagi kayaknya ya Pak ya? Iya, bisa Bu. Bisa. Oke. Kita atur dulu. Siapa yang duluan, Bapak atau saya? Ibu Wisna ini lagi duluan dulu, kayak kemarin saja toh. Yang kayak kemarin saja. Baik Pak Iskandar ya, kita mulai kalau seperti itu, Dek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Iskandar. Selamat siang. Salam Bu Wisna, selamat siang juga Bu Wisna. Iya, wah senang sekali Pak, hari ini saya ketemu Pak Iskandar lagi. Waduh, sehat Pak, gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah semangat hari ini, masih sehat. Semangat ya Pak, tergambar dari wajahnya Mas, semangat nih kayaknya nih. Baik, gimana kabar anak-anak sekolah nih, baik kah? Alhamdulillah kabarnya baik-baik Bu. Alhamdulillah, baik Pak Iskandar, karena obrolan kita kayaknya nggak banyak gitu Pak ya, paling hanya 15 menit saja. Dan sebelumnya saya senang sekali kali ini ketemu Pak Iskandar lagi di obrolan kita, dan ini yang saya tunggu-tunggu nih, kita ngobrolin hal-hal yang bisa membawa manfaat untuk kita sebagai seorang guru dan siswa juga Pak ya. Iya. Ini Pak Iskandar nih, gimana nih? Tujuan obrolan kita hari ini apa ini Pak Iskandar? Ya tujuannya sih kalau saya ini tujuan obrolan kita ini, saya maunya ini permasalahan saya ini dapat diberikan jalan keluar, diberikan pemecahan masalah seperti itu. Kebetulan saya juga punya masalah di sekolah Iya. Pak Iskandar, ya, lanjut. Tadi kayaknya agak ini jaringan. Iya, jadi saya mau mencari solusi jalan keluar atas permasalahan saya di kelas itu, Bu. Coba. Bapak coba ceritakan apa sih yang jadi masalahnya Bapak ini apa? Iya. Jadi masalah saya itu sebenarnya saya punya siswa ini sudah 2 minggu ini berturut-turut itu kehadiran di kelas itu sangat sedikit Bu, sedikit sekali. Jadi situ saya merasa ini anak-anak kok kehadirannya 2 minggu terakhir ini berubah sekali ya, tidak seperti minggu-minggu yang lalu begitu Bu. Jadi masalah Pak Iskandar ini adalah soal kehadiran siswa yang sudah 2 minggu ini nggak aktif begitu Pak ya? Iya Bu, bukan 2 minggu tidak aktif, artinya dalam 2 minggu itu kehadiran itu kurang sekali. Kurang aktif sekali.
Oh, begitu. Apa yang terjadi dengan anak-anak Pak Iskandar? Kenapa bisa sampai seperti itu, Pak? Atau mungkin ada masalah? Kalau untuk sementara yang saya tahu dari informasi teman-temannya itu katanya si anak ini membantu orang tuanya untuk apa ini menjemur hasil panen cengkehnya orang tuanya. Begitu. Oh, menjemur hasil panen cengkehnya. Adakah hal yang lain mungkin, Pak? Selain mungkin cengkehnya atau apa begitu? Saya rasa sih cuma itu masalahnya karena baru 2 minggu terakhir ini dia ya kurang hadir di sekolah. Kebetulan orang tuanya kebetulan orang tuanya kalau pagi itu sampai sore itu di atas kebun di gunung. Jadi dia yang menjaga cengkehnya, begitu cerita yang saya dengar, Ibu. Oh, seperti itu. Jadi Pak Iskandar merasa bahwa anak saya ini kok selama 2 pekan ini kurang sekali kehadirannya. Nah, pertanyaan saya ini Pak ini, apa sih yang Bapak harapkan dari si anak ini? Apa yang ingin Bapak perbaiki dari si anak ini untuk biar kehadirannya itu bisa full lagi seperti biasa? Ya, saya sih maunya setiap hari begitu dia datang di sekolah. Artinya seperti hari-hari minggu-minggu sebelumnya. Jadi kehadirannya itu saya maunya itu dia full datang sekolah, bermain sama teman, belajar, aktif di kelas. Karena kebetulan anak-anak ini juga sangat aktif dan cerdas. Berarti masalahnya cuma di kehadiran Pak ya, tapi anak ini hari-harinya memang aktif Pak. Gimana? Aktif ya? Iya, aktif sekali di kelas. Dia juga termasuk anak-anak yang berprestasi begitu. Oh, betul. Nah, jadi apa ini? Apa yang Bapak ingin lakukan nih kira-kira ini biar anaknya itu bisa aktif kembali nih? Kan semoga tidak sampai lebih dari 2 minggu lagi Pak ya. Sudah mudah-mudahan sudah nggak lebih lagi 2 minggu ini. Nah, bagaimana Pak? Apa yang Bapak mau lakukan biar anak ini kembali aktif begitu? Kira-kira Bapak mau harus apa? Yang pertama sih saya mau koordinasi dulu sama kepala sekolah ya Bu ya. Pertama itu dulu saya mau koordinasi dulu sama kepala sekolah. Saya mau melaporkan bahwa ini siswa saya ada yang kehadiran itu kurang sekali selama 2 minggu ini. Jadi saya mau minta dulu masukannya. Kemudian kepada teman-temannya juga saya mau tanya cari bantuan bagaimana sebenarnya situasinya di rumahnya seperti itu. Iya, di sini kan potensi si anak ini bagus ya Pak ya. Apa kelebihannya apa sih si anak ini Pak? Wah, kalau persoalan kelebihan si anak ini banyak sekali Bu. Dia pintar menyanyi, pintar menggambar, puisi, pokoknya segala jenis mata pelajaran dia umbat semua seperti itu. Oh ya. Nah, kalau dari sisi proses pembelajaran nih, nah adakah menurut Bapak, mungkin solusi dari Bapak, adakah mungkin hal-hal yang bisa Bapak lakukan, misalnya kalau anak murid saya tidak hadir, saya bagusnya mungkin melakukan hal ini untuk memfasilitasi dia belajarnya biar tidak ketinggalan. Ada enggak Pak? Seperti itu Pak? Biasanya sih tapi saya sebenarnya mau mencoba untuk konsultasi dengan orang tuanya sebenarnya Bu. Saya mau datang ke rumahnya melihat langsung kegiatannya si anak ini bagaimana di rumah, apakah dia sambil menjemur cengkeh dia juga belajar di rumahnya sendiri gitu Bu. Oh, nah ini nih mau belajar di rumahnya ini apa nih kira-kira yang Bapak ingin lakukan nih biar memfasilitasi gitu kan, biar dia kan pasti ada nih pelajaran yang tertinggal ya karena kurang aktif. Nah, apa nih yang bisa Bapak lakukan nih buat si siswanya ini? Kira-kira nih apa? Kalau saya sih mau memberikan bimbingan les tambahan untuk mengejar ketinggalannya itu. Kemudian saya juga mau supaya anak ini aktif kembali di sekolah. Saya mau sekali koordinasi dengan orang tuanya.
supaya si anak ini bisa kembali ke sekolah, aktif belajar dengan teman-temannya. Kemudian juga saya sebenarnya mau memberikan surprise kalau dia sudah datang di sekolah nanti. Saya mau memberikan surprise dengan teman-temannya, saya mau memberikan semacam penghargaan begitu karena sudah bersedia membantu orang tuanya begitu, Bu. Oh iya ya, karena mungkin dari sisi pelajaran dia masih kurang aktif selama 2 pekan ini, tapi dari sisi lain dia menunjukkan bahwa anak ini tuh punya punya pribadi yang membantu orang tuanya gitu. Nah ini Pak, saya penasaran nih. Mungkin ada hal-hal yang bisa digunakan, mungkin perangkat ajar mungkin, ataukah media pembelajaran mungkin, atau mungkin di sekolah Bapak yang ada Chromebook-nya mungkin, atau bisa digunakan untuk mengejar ketertinggalan bagi si anak, bisa dimanfaatkan mungkin Pak? Kalau sudah 2 hari ini saya berikan saya berikan tugas-tugas lewat kuisis saja, Bu, untuk sementara. Keren. Iya, betul. Alhamdulillah hasil tugasnya itu Gimana? Hasil tugasnya itu luar biasa sekali. Cuma yang saya dengar katanya karena dikirimkan tugas itu agak terhambat lagi dia jemur cengkeh begitu. Jadi Iya. Jadi saya kurangi lagi porsi tugasnya begitu, Bu. Dari tadinya mungkin sekitar 1 jam belajar di rumah, jadi saya kurangi lagi setengah jam begitu. Gini, apakah dia tiap hari menjemur cengkeh? Bukankah saat cengkeh itu sudah dijemur, bukankah pada saat cengkeh itu dijemur akan istirahat begitu, mungkin bisa buka handphonenya selama 30 menit atau 1 jam? Iya, Bu, teorinya memang seperti Bu, tapi Gitu, kan iya. cuaca itu kita tidak bisa prediksi, Bu. Iya, Kadang benar. langsung tiba-tiba panas, langsung tiba-tiba datang hujan. Jadi mungkin dia itu standby mungkin depan rumahnya untuk menjaga cengkehnya. Apalagi kan sekarang kalau ada jam seperti biasa ada pencuri lah, Bu, apalah segala macam. Jadi nanti yang paling utama Bapak Iskandar lakukan itu adalah berkunjung ke rumahnya, gitu ya? Iya, Bu. Langsung dengan orang tuanya. Iya. Kemudian apalagi Pak Iskandar sudah memberikan solusi, salah satunya adalah dengan pembelajaran jarak jauh menggunakan kuisis online. Mungkin dari bantuan dari teman-teman guru yang lain? Kalau bantuan dari teman lain sih saya berharap rekan-rekan sejawat saya itu membantu saya membujuk orang tuanya supaya anak-anak ini bisa sekolah. Setidaknya orang tuanya ini bisa mungkin memanggil orang, digaji lah sebagai tenaga untuk menjemur supaya anaknya itu bisa sekolah, anaknya bisa fokus. Iya ya, kasihan juga misalnya kalau misalnya anak-anak yang rajin berprestasi justru dari sisi kehadiran kurang. Tapi salut sih saya sama Bapak karena sudah memfasilitasi siswanya ini dengan proses jarak jauh. Nah, kalau materi-materi yang lain selain kuisis, adakah yang Bapak sudah lakukan untuk dia biar misalnya kayak materi hari ini saya kirim kemana begitu? Kalau tidak hadir di sekolah, anak itu saya kirimkan PPT pembelajaran, Bu. Jadi dia sendiri yang membuka PPT itu, dia sendiri pelajari. Kemudian biasanya LKS-nya itu saya isi, saya berikan kuisisnya supaya dia juga senang-senang di rumah, tidak terasa terbebani. Karena sudah terbebani dengan pekerjaan di rumah, kita tambah lagi pekerjaan sekolah seperti itu. Jadi saya memberikan LKS yang membuat dia merasa gembira mengerjakannya, Bu. Keren ya. Jadi yang pertama ini kasusnya karena si anak ini 2 pekan ini kurang aktif, kemudian Pak Iskandar tahu bahwa ternyata si anak ini membantu orang tua ya. Kita nggak bisa ini ya menekankan sekali karena apalagi dia membantu orang tuanya ya. Kemudian ternyata si anak Bapak ini anak yang berprestasi, ya kan Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah membantu
dia menggunakan media pembelajaran jarak jauh. Ternyata juga teman-teman Pak Iskandar juga apalagi mungkin Pak Iskandar sudah mau meminta bantuan kepada rekan-rekan guru. Nah, gimana nih dengan teman-teman sejawat si anak? Kalau teman-temannya sih sebenarnya dia sudah mengajak saya ke rumahnya sebenarnya. Ayo Pak kita ke rumahnya, kita berkunjung supaya teman-teman kita itu sudah bisa semangat lagi ke sekolah, supaya ada motivasi. Seperti itu, jangan sampai sudah keasikan keenakan menjemur cengkeh, akhirnya dia tidak. Ya, halo Pak Iskandar. Jaringan kayaknya ini Pak ya. Halo Pak Iskandar. Ya, lanjut. Ini jaringan ini biasa ini Pak. Silakan Pak, silakan. Ya. Ya, Pak. Ya, lanjut Pak. Ini tadi agak-agak tersendat mungkin karena jaringan Pak. Silakan Pak Iskandar. Saya masih penasaran nih teman-temannya tadi nih. Yang terakhir itu teman-temannya. Silakan. Iya. Kalau saya sih ini teman-temannya sih sudah membujuk saya begitu, supaya ya kita pergi ke rumahnya sama-sama, kita bujuk, kita rayu supaya semangatnya itu kembali lagi mau sekolah sama-sama. Apalagi anaknya ini kalau di kelas itu seru sekali, paling seru dia di dalam kelas. Rasa-rasanya kelas itu hidup kalau dia ada di dalam kelas. Iya, baik. Wah, ternyata anak berprestasi terkendala itu di kehadiran, tapi luar biasa sekali karena Pak Iskandar sudah mencoba untuk melakukan beberapa hal biar membantu si anak ini, mulai dari metode pembelajaran, mulai dari media pembelajaran, bahkan materi dikirimkan langsung begitu Pak ya. Nah, ini kayaknya nih karena sudah mulai waktunya sempit sekali nih Pak Iskandar ini. Pertanyaan saya terakhir nih, saya penasaran sekali. Saya betul-betul penasaran dengan siswanya Bapak ini. Apa sih yang Bapak harapkan dari siswanya Bapak ini, walaupun mungkin dari sisi kehadiran kurang, tapi beberapa hal fasilitas sudah Bapak penuhi untuk dia? Harapan saya sih yang pertama itu supaya dia itu walaupun dia di rumah tetapi tetap dia belajar supaya dia tidak ketinggalan pelajaran begitu. Jadi yang kedua saya mau anak itu kembalilah ke sekolah begitu. Sekolah, apalagi berprestasi itu ya. Yang paling pentingnya itu dia kembali ke sekolah, belajar sama teman-temannya, karena kasihan kan usia dini seperti itu harus bekerja, mencari uang, membantu orang tua. Tapi saya tidak salahkan juga karena benar. Namanya juga perekonomian kan, harus saling bantu. Betul. Iya. Waduh, seru sekali sih Pak ya kalau kita ngobrolin masalah anak-anak ya, apalagi kalau anak-anak itu punya prestasi bagus, semangat belajar begitu ya. Kita sebagai guru ya pasti sedih sekali kalau misalnya ada anak didik saya, apalagi perwalian saya yang kehadirannya kurang begitu. Tapi is the best banget Pak Iskandar karena sudah memfasilitasi anaknya ya supaya tidak tertinggal proses pembelajarannya. Saya berharap juga, saya mendoakan semoga yang Bapak usahakan ya, yang akan usahakan untuk bertemu langsung dengan si anak dan orang tuanya berjalan lancar. Apalagi kalau bareng sama teman-teman yang lain Pak ya. Waduh, seru sekali Pak Iskandar, tapi sayang sekali ya waktu yang membatasi kita Pak Iskandar. Oke. Baik Pak Iskandar, mungkin kita bisa ngobrol di lain waktu. Iya. Mungkin kita bisa ngobrol di lain waktu Pak Iskandar ya. Dan saya suka sekali ngobrol Pak Iskandar karena banyak sekali hal-hal yang bisa saya peroleh begitu dari cerita-cerita Pak Iskandar. Baik Pak Iskandar ya, kita mungkin sudah mau pamit ini ya. Mau pamit, silakan melanjutkan pekerjaan kembali. Saya mendoakan semoga muridnya Pak Iskandar bisa segera kembali ya. Baik Pak Iskandar, ya kita bisa di ruangan ini
saya permisi pamit. Selamat menjalankan aktivitas kembali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bu Wisna, keluar Ibu Fasil. Masih aktif di rekamannya, Pak? Oh, masih aktif, Bi? Iya. Oke. Sekarang jam 13.50, berarti jam berapa itu berakhir? 15 ya. Iya. Kita pakai stopwatch mungkin? Oke, Bu, bisa dimulai, Medi? Iya, baik. Merekam kagak? Saya jadikan, Ki, tapi sudah merekam juga ini. Biar iya. Baik, Ibu Wisna, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Wisna? Alhamdulillah, Pak, sehat. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah juga, Bu. Hari ini saya luar biasa sehatnya, luar biasa semangatnya karena bisa berbincang-bincang dengan Ibu Wisnawati, guru hebatnya Kabupaten. Terima kasih. Iya. Jadi begini, Bu Wisna. Jadi kita lanjut saja, Bu Wisna. Saya mau mengajukan pertanyaan ini. Siap. Ini kan kita sudah melakukan pertemuan, mau bincang-bincang ya. Kira-kira rencana apa yang Ibu Wisna buat sebelum kita melakukan pertemuan ini sebenarnya? Iya, Pak. Jadi obrolan kita hari ini, bincang-bincang kita kali ini tuh saya ini punya masalah, Pak. Tapi bukan dalam taraf masalah besar sekali sih, Pak ya. Hanya keresahan saya saja sebagai seorang guru begitu, Pak. Di sini sebelum saya hadir di proses perbincangan ini, saya di dalam kelas itu, Pak, saya merasa bahwa ini kan saya kasih tugas ya, Pak ya, ke siswa-siswa saya. Di situ saya membagikan 5 LKPD, ternyata 2 LKPD ini justru tidak terisi, Pak. 2 kelompok ini tidak terisi. Jadi saya cukup resah. Saya cukup resah karena bagi saya itu saya memberikan LKPD pertanyaan-pertanyaan yang mudah, tapi kok malah siswa saya tidak tertarik begitu, Pak, mengerjakannya. Jadi LKPD Ibu itu tidak, artinya siswa itu tidak tertarik dengan LKPD yang Ibu buat. Serasa seperti itu ya, Bu ya. Ini mungkin, Pak ya. Bukan dari bentuk LKPD-nya, mungkin dia kurang tertarik untuk mengisi itu, entah mungkin artinya bagaimana ini? Iya, artinya motivasi siswanya itu kurang begitu untuk mengisi LKPD itu. Oke, lanjut Bu Wisna. Setelah kita tahu permasalahan Ibu Wisna ini, apa yang Ibu Wisna harapkan, apa tujuan utama yang Ibu Wisna harapkan dari pertemuan kita kali ini? Iya, Pak, saya berharap tuh saya bisa mendapatkan wejangan ya, solusi dari keresahan yang saya rasakan begitu. Terlalu berlebihan sebagai guru dengan mengharap bahwa LKPD yang saya bagikan itu harus diisi sempurna, ataukah mungkin saya yang harus lebih lebih peka lagi ke anak-anak, bahwa siapa tahu ada yang kesulitan mungkin, atau mungkin mereka kurang mau bertanya langsung ke saya. Itu yang saya harapkan itu, Pak. Jadi Ibu Wisna ini mengharapkan solusi ya. Oke. Iya. Kira-kira Bu Wisna, kita ini main skala lah, dari skala 1 sampai 10. Kira-kira tujuan yang mau Ibu tetapkan itu kira-kira sekarang Ibu berada di mana kira-kira? Di skala 1 sampai 10? Iya, kalau dari skala 1 sampai 10
5 mungkin ya Pak ya, 5 ya? 6. Iya. Karena saya merasa bahwa, aduh LKPD ini kok kosong bener yang 2 ini. Ya. Oke, jadi Ibu sekarang itu merasa bahwa Ibu itu ada di skala 5. Oke. Iya. Nah, sekarang Ibu Wisna, kira-kira menurut Ibu Wisna kekuatan apa yang Ibu Wisna miliki nih untuk mewujudkan atau mendapatkan solusi yang Ibu Wisna harapkan? Kekuatan apa kira-kira yang Ibu Wisna miliki nih dalam diri Ibu? Iya. Jadi saya ini kalau ngajar kan Pak sudah pakai bantuan teknologi ya, karena saya pernah bertanya ke anak-anak, enaknya itu proses belajar bahasa Indonesia itu dengan apa? Ternyata mereka menjawab pakai teknologi ya. Mereka suka kalau pakai Infocus karena katanya tidak sekedar didengarkan tapi ada yang dilihat juga. Nah itu yang pertama kekuatan saya. Kemudian kekuatan saya juga saya kalau misalnya menjelaskan, saya sebisa mungkin menjelaskan dengan sederhana yang sesuai dengan pemahamannya mereka. Kemudian saya juga sudah menyiapkan kelas-kelas online, ya kelas-kelas online. Jadi kelas saya itu bukan hanya kelas offline di kelas saja, tapi juga ada kelas online. Jadi ketika anak-anak itu tidak paham di kelas offline, jadi mereka bisa membuka kembali penjelasannya itu di kelas online, Pak. Itu yang sudah saya lakukan nih selama ini di proses pembelajaran saya. Iya, kalau saya lihat kekuatan Ibu itu luar biasa sekali ya Bu ya. Jarang sekali mungkin guru yang memiliki kekuatan seperti Ibu. Seperti Ibu di sini sudah menguasai teknologi, memakai Infocus, kemudian Ibu sudah mencoba atau berusaha memberikan penjelasan yang sederhana. Kemudian luar biasa sekali lagi adalah kelas online yang sudah Ibu buat. Wah, luar biasa sekali Bu itu kekuatan yang sudah Ibu miliki. Namun Bu, di samping ada kekuatan pasti ada kelemahan. Ya. Betul Pak, betul sekali. Kira-kira menurut Ibu nih apa yang bisa menghambat menghalangi tujuan yang Ibu harapkan tersebut? Iya Pak, kalau saya melihat ya Pak ya, saya memperhatikan, mengamati anak-anak saya itu, ini, yang pertama itu kan mereka adalah pecandu game online Pak. Jadi di dalam kelas, iya Pak, benar banget, itu yang kadang bikin ruwet. Jadi mereka itu kan pecandu game online. Kemudian di dalam kelas itu kan kadang mereka mabar Pak. Jadi gini Pak, jadi kemarin yang LKPD ini yang kok sampai kosong gitu ya, itu karena ternyata mereka ini bekerja ini karena lebih fokus ke gamesnya. Jadi ketika saya tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan? Ya mereka cuman sekedar datar-datar saja begitu wajahnya. Jadi itu yang membuat saya bingung, saya mau ngapain lagi ya sama anak-anak ini ya? Karena ditanya juga nggak menjawab, dikasih solusi juga mereka kayak tidak ada reaksi. Jadi bingung saya ini Pak. Dan juga mungkin saya lihat memang sih kalau di rumahnya itu memang aktivitas sehari-harinya itu memang juga orang tua Pak ke kebun, apalagi sekarang kan musim cengkeh begitu. Jadi tugas yang kemarin di sekolah karena nggak selesai, saya suruh bawa pulang ke rumah, kok tetap aja gitu nggak ada isinya. Tuh hanya sekedar nama kelompok saja kok nggak ada isinya begitu. Itu. Jadi saya berpikir bahwa berarti kelemahan yang terjadi dalam proses pembelajaran saya adalah pertama itu siswa saya fokusnya di game online, kemudian kedua adalah pengaruh teman-temannya karena mereka berkelompok, ketiga adalah lingkungan rumah Pak. Di situ itu hasil pengamatan saya. Oh iya Bu. Maaf Bu, jaringan saya kurang bagus ini. Iya Pak, resiko Pak. Resiko ini. Iya, resiko kalau kita ngobrolnya lewat layar kaca kayak begini nih Pak.
Ya, oke Bu. Jadi kita sudah tahu kekuatan yang Ibu miliki, kemudian kita sudah tahu faktor-faktor yang menghambat nanti tujuan yang Ibu ingin capai. Tadi saya lihat di sini yang akan menghambat Ibu, anak-anak itu lebih fokus ke game. Online. Betul sekali. Iya, game online. Kemudian lingkungan rumahnya juga mungkin yang betul. dari keluarga, ya seperti itulah. Nah, kira-kira Bu, dari kekuatan yang Ibu miliki tadi, kamu sudah menguasai teknologi. Kemudian faktor penghambatnya itu adalah anak-anak itu pecandu game online. Nah, kira-kira betul Pak. solusi apa yang bisa Ibu gunakan untuk menyelesaikan faktor yang bisa menghambat tujuan Ibu tersebut, kalau kita sudah lihat dari kekuatan Ibu yang telah menguasai teknologi. Iya Pak, jadi mungkin saya berpikir bahwa sepertinya saya perlu pendekatan personal. Mungkin saya butuh, saya ingin mencoba pendekatan personal langsung ke siswanya, mungkin ngobrol-ngobrol pada saat jam istirahat, begitu. Mungkin di selain itu saya juga merasa bahwa memang waktu saya itu mungkin yang fokusnya atau ekspektasinya terlalu tinggi, mungkin saya harus kurangi ya, karena kemampuan anak-anak itu kan tidak sama semua ya Pak ya. Saya juga menyadari bahwa tidak semua kemampuan anak itu sama ya. Jadi dari saya sendiri faktornya adalah menurunkan ekspektasi terhadap siswa, kemudian saya juga sebagai guru mungkin harus lebih pendekatan personal ke anak-anak begitu. Mungkin saya apalagi anak-anak jika di rumahnya itu kurang perhatian, mungkin tangki cintanya kurang, mungkin saya bisa menyelipkan waktu setiap pulang ke rumah, tiap malam mungkin saya bisa bersay hello sama mereka di grupnya, bertanya kabar, apakah gimana tugasnya. Jika ada yang susah atau sulit, boleh bertanya ke saya ya. Itu saja mungkin Pak ya, karena kalau saya lihat ya, kalau dari semua kekuatan yang saya miliki, sepertinya memang pendekatan personal yang harus saya lebih tingkatkan begitu Pak. Luar biasa sekali ya Bu ya, pendekatan personal yang akan Ibu lakukan. Begini Bu, kira-kira nih apa rencana utama Ibu nih untuk mewujudkan tujuan Ibu tersebut? Kan tadi Ibu sudah mengatakan akan melakukan pendekatan personal. Kira-kira apa rencana Ibu untuk mewujudkan tujuan tersebut? Kira-kira rencananya itu? Iya, saya juga berencana karena saya sedang kalau yang bulan lalu saya bikin ini Pak, bikin apa sih namanya, bikin kuesioner itu tentang refleksi pembelajaran saya tiap bulan. Jadi dari situ ada pertanyaan-pertanyaan yang personal yang bisa mereka jawab begitu. Itu yang ingin saya lakukan, apalagi ini sudah di akhir bulan lagi, di bulan September. Ini baru saya uji coba dari bulan lalu. Dari bulan lalu ini saya menguji coba dari bulan lalu, refleksi tiap bulan, bagaimana perasaannya ketika belajar dengan saya di kelas saya, terus bagaimana perasaannya ketika saya mengajar. Itu beberapa pertanyaan yang saya ajukan, dan mungkin bulan ini saya mengajukan lagi, jangan sampai hasil yang bulan kemarin mungkin saya anggap bagus, mungkin bulan ini ada perubahan, entahkah itu bagus atau mungkin ada yang merasa jenuh mungkin ya. Jadi itu yang pertama harus saya lakukan Pak, membuat kuesioner tentang refleksi diri di bulan September ini Pak. Kemudian setelah itu saya mungkin akan lebih banyak lagi pendekatan personalnya, dan ini yang kembali saya sadari melalui refleksi yang bulan lalu, bahwa nanti ketika saya ngajar mungkin saya tidak berada pada posisi sebagai guru yang menempatkan diri di atas sekalinya mereka.
seminimal mungkin seminimal mungkin saya bisa lebih humanis lagi, lebih pendekatan lagi di kelas biar tidak ada lagi LKPD yang betul-betul kosong selain nama. Iya, betul. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya, pencapaian yang Ibu lakukan di kelas. Saya jadi termotivasi juga dari cerita Ibu Wisna ini. Oke Bu Wisna, tadi Bu Wisna dari pertama mengatakan bahwa Ibu sekarang itu berada pada skala 5 ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira nih Bu, dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira pencapaian yang Ibu inginkan itu 1 sampai 10 itu berapa kira-kira Bu? Ini kita ngomongin realistis ya Pak ya. Ini kita ngomongin masalah realistis ya Pak ya. Saya takut kalau ternyata ekspektasi saya terlalu tinggi, justru saya yang kena mental dengan harapan saya. Saya mungkin berada pada skala 8 Pak ya. Skala 8. Ya luar biasa sekali itu Bu, sudah berani mengatakan skala 8. Itu sangat luar biasa sekali menurut saya. Nah, begini Bu, Ibu sudah berani mengatakan bahwa Ibu harus mencapai angka 8, skala 8 itu. Nah, sekarang Bu, komitmen Ibu untuk mewujudkan rencana itu bagaimana komitmen Ibu untuk mewujudkannya? Ya, komitmen saya adalah setelah obrolan ini saya sudah harus membuat refleksinya langsung. Kalau bulan lalu saya pakai survei Heart ya. Setelah obrolan kita ini saya kayaknya harus memang buka survei Heart lagi, bikin refleksinya lagi, kira-kira saya ingin bertanya apa ke anak-anak, pertanyaan yang lebih personal yang ingin saya tahu dari mereka. Itu yang harus saya lakukan ya setelah obrolan kita ini Pak. Iya, luar biasa sekali Bu, komitmen yang Ibu buat, langsung mau dikerja juga refleksinya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, ini kan Ibu sudah buat komitmen nih, kira-kira Bu, siapa yang bisa membuat Ibu bersemangat dalam menjaga komitmen yang Ibu buat itu? Kira-kira siapa nih yang bisa membuat Ibu tetap bersemangat nih supaya komitmen Ibu itu tetap seperti itu? Iya, kalau kita guru pasti lelah ya Pak ya. Lelah, itu lelah banyak sekali ininya. Satu hal yang tetap menjaga semangat saya itu ketika saya pernah ngomong nih ke anak-anak saya Pak, anak-anak sama saya gini, tahu nggak Nak, kenapa Ibu se-effort itu ke kalian ketika ngajar? Iya betul. Ini bangetnya ke kalian, ngajar ke kalian, itu satu hal gini. Saya pengen jangan di masa depan, kita nggak pernah tahu masa depan itu kayak seperti apa. Jangan sampai mungkin di antara kalian ini ada yang bakalan yang menjadi pengganti saya sebagai seorang guru, mungkin akan ada jadi polisi, ada kan dengan semua profesinya. Saya berharap bahwa siapa tahu besok lusa ternyata Allah kasih saya rezeki misalnya berupa anak atau apa begitu, dan ternyata kalian adalah gurunya. Saya ingin bahwa ketika kalian ngajar mungkin anak saya atau mungkin keponakan saya, kalian akan mengingat saya sebagai iya dulu nih saya punya guru ini namanya Ibu Wisna, cara ngajarnya seperti ini. Saya pengen begitu ya. Kalian juga itu kayak perpanjangan tangan gitu dari saya ke anak-anak ini, karena kita tahu hari ini pendidikan kita itu miris ya Pak, apalagi banyak sekali anak-anak yang tidak tahu membaca atau misalnya kayak matematika dasarnya kok kurang gitu. Jadi itu yang tetap menjaga motivasi saya, bahwa saya ingin bahwa anak-anak saya ini mereka itu bisa menjadi perpanjangan tangan, perpanjangan amal begitu. Biar kebaikan-kebaikan yang saya inginkan, saya harapkan, saya tanamkan, mereka juga bisa dapat begitu Pak. Itu yang menjadi penjaga komitmen gitu. Ya, luar biasa sekali Bu ya, yang tetap menjaga Ibu supaya komitmen Ibu tetap terjaga. Memang Bu, anak-anak itu memang luar biasa sekali ya. Baik Ibu, kita sudah berada di akhir ini. Nggak terasa nih Pak. Iya, tidak terasa betul, ini sudah hampir 15 menit. Kira-kira nih Bu,
komitmen yang Ibu sudah buat ini bisa tidak Ibu pertanggungjawabkan nanti? Ya, sebagai seorang Muslim yang kan Pak ya, sebagai seorang Muslim yang tahu agama bahwa kita itu kerja, apalagi seorang guru nggak sekedar ngejar duit, tapi ada hal-hal yang lain dari situ. Jadi itu yang paling penting bagi saya, bahwa pekerjaan itu nggak sekedar duit, tapi juga sesungguhnya ketika kita melakukan hal itu dengan ikhlas, kita tahu bahwa itu adalah memang pekerjaan itu mendekatkan kita kepada Allah, ya kan? Karena yang kita ajar itu adalah kebaikan, maka bakalan kembali juga ini ke kita itu kebaikannya. Itu sih Pak untuk saya sendiri. Luar biasa sekali ya Bu ya, bincang-bincang kita pada siang hari ini. Ibu juga sangat antusias sekali, terbuka sekali mengungkapkan setiap permasalahan. Dan alhamdulillah Ibu juga sudah mendapatkan solusinya sendiri tanpa tanpa terasa kita sudah di akhir ini Bu. Terima kasih sudah menemani saya pada sama-sama Pak Wadu. Terima kasih Pak sudah mendengarkan saya. Ya, sehat-sehat selalu Bu Husna, tetap semangat, didik anak-anaknya di sekolah dengan penuh rasa bangga sebagai seorang guru, didik mereka anak-anak kita dari hati ke hati. Oke Bu Husna, sampai waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Husna. Kayaknya Bu Husna ini menghayati sekali nih kucing ini hari. kan sesuatu dari hati, ya kan, sesuatu yang kita kerjakan dari hati harus datang dari hati dan endingnya ke hati juga kan Pak ya. Betul. Kan walaupun mungkin ini sekedar, saya anggap tuh walaupun mungkin ini kita coaching mungkin praktik, tapi kan seyogianya dari kemarin itu saya pikir kita sebenarnya bukan praktik. Tapi sudah coaching. Tapi saya ini Bu, kisah nyata ini, mulai dari kemarin itu kisah nyata itu. Sama kayak saya ini kisah nyata Pak. Makanya saya angkat itu, siapa tahu ada solusi. Memang betul muncul sendiri solusinya. Muncul sendiri solusinya. Iya. Aduh. Iya, saya begitu. Jadi saya pikir tuh dari kemarin itu sebenarnya kita bukan ala-ala praktik. Iya betul. Jadi memang sebenarnya kalau kita memang mau mencari solusi, kita sudah bingung, memang bagus sesi curhat dengan guru-guru lain begitu. Iya. Cuma saya terkadang di sekolah itu malu-malu kalau mau curhat-curhat sama guru. Malu-malu. Apalagi kalau mungkin dianggap Pak Guru Ki yang menang dia curhat. Pak Di? Iya. Apalagi yang mau ditemani curhat itu guru-guru senior. Iya, betul. Ada lagi teman sudah satu frekuensi, tapi kalau kita curhat itu biasa lebih banyak bercandanya begitu. Jadi tidak ada solusi. Iya, betul. Lebih banyak bercandanya. Betul. Iya. Karena memang tidak semua orang mau menceritakan begitu mungkin ya. Menceritakan solusinya. Ngomong-ngomong ini masih banyak waktu. Iya. Grup lain. Sebenarnya karena kita 15 menit sudah sama Pak, kita kerja refleksi. Kayaknya mengisi refleksi dia. Iya. Saya kerja refleksi nih dulu. Refleksi yang kemarin kah? Iya, yang kemarin.
Bu Wisna yang bertanya namanya coach. Yang bertanya namanya coach, yang menjawab namanya Koci. Oke, siap Bu, siap. Terima kasih Bu. Ada minta muta Kak Wisna. Iya, Masya Allah. Sehat Miki? Nah, nggak ditawari Kak minum, terpaksa minum sendiri. Langsung minum sendiri. Sehat Miki Bu Indah. Alhamdulillah. Iya, tidak lebih pucat dari kemarin. Betul. Kita terlalu memforsir diri banget. Wah, Bu Wisna menghayati sekali tadi, Beh. Udah bongkar lagi kartu as. Padahal sama saja. Ya, baik Bapak Ibu, ini mohon maaf saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena kondisi sinyal tidak stabil. Ini saya aktifkan kamera, saya selalu keluar masuk room. Itu. Jadi izin dulu, saya mohon maaf ya, dia tidak diaktifkan kameranya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung tadi di room semuanya dan bergabung kembali di room utama. Iya, saya akan melanjutkan Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan aktivitas berikutnya. Nah, kita akan melakukan mendengarkan lagi refleksi dari Bapak Ibu semuanya. Izin saya share screen dulu. Sekali lagi maaf ya, tidak saya nyalakan kameranya daripada saya terpental lagi. Dari tadi saya bingung harus bagaimana kalau saya yang terpental. Tidak apa-apa, Bu. Iya, saya kaget sinyalnya tiba-tiba tidak ada. Baik, nah saya mulai Bapak Ibu. Nah, kegiatan refleksi dari kegiatan rukol kita pada hari ini Bapak Ibu, ini dalam hal apakah ini kan tadi Bapak Ibu kita sudah melakukan praktik coaching. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi refleksi dari kegiatan kita, aktivitas pembelajaran. Nah, satu saja pertanyaan saya di sini Bapak Ibu, dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching? Gitu. Nanti Bapak Ibu akan menjawab ini. Silakan Bapak Ibu dalam hal apa? Bapak Ibu bisa mengetikkan ini di kolom chat Bapak Ibu untuk jawabannya. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching kemarin? Ya Bapak Ibu kan hari ini pasti beda ya sama yang kemarin dan hari ini pasti beda. Silakan apa yang meningkat dari hari ini Bapak Ibu? Silakan diketikkan di kolom chat. Baru kita bersiap untuk melakukan refleksi. Refleksi dari kegiatan yang tadi. Iya,
saya tunggu. Baik, sudah dijawab. Di sini ada bentar ya. Wah, banyak sekali nih Bu Indah mengalami sayang sekali saya tidak melihat gambar Bapak Ibu semuanya, wajahnya pada menghilang. Sinyal saya tidak mampu kayaknya ya. Mulai dari Bu Indah, kayaknya Bu Indah banyak sekali ya. Bu Rahma, cara berpikir saya untuk menemukan jalan keluar. Oke. Keterampilan yang meningkat dalam mengajukan pertanyaan. Oke. Kemudian dalam hal percaya diri. Baik, ini nanti akan saya baca semua. Kita akan mendengarkan dari Bapak Ibu semua terkait refleksi yang refleksi diri, lembar refleksi diri. Kita akan mulai dari kelompok kita akan mulai dari kelompok 5 dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kelompok 5 silakan dibacakan hasil refleksinya, kemudian hasil umpan balik dari CGP-nya, teman CGP-nya. Oke, silakan kelompok 5. Bagaimana Pedra? Siapa duluan? Iya, sama saja siapa duluan Pak, sama-sama dibaca. Silakan Pak Tadir duluan. Iya. Gimana Pak? Silakan Pak Tadir duluan, saya masih merangkum. Baiklah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 bersama Pak Hendra akan menyampaikan hasil refleksi diri terkait latihan coaching yang telah kami lalui tadi bersama. Yang pertama itu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu kami bisa saling sharing tentang langkah-langkah atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di sekolah masing-masing, sehingga di akhir ngobrol kami itu kami bisa menemukan hal-hal atau titik terang lah yang bisa dilakukan seperti itu. Yang kedua itu, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Jadi menurut saya harus lebih banyak memahami tentang materi alur tirta ini, sehingga dalam praktik itu setiap kebutuhan tahapan itu dapat berjalan dengan maksimal sesuai kebutuhan tahapan itu, mulai dari tujuan hingga tanggung jawab. Terus yang ketiga itu, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi kalau sebelum melakukan coaching, saya harus betul-betul memahami ini tahapan dari alur tirta ini. Pada saat pelaksanaan praktek coaching bersama Pak Hendra, saya juga pun dari awal ngobrol dengan Pak Hendra, saya harus memahami apa yang Pak Hendra alami di sekolahnya, mulai dari hal-hal yang dianggap ragu-ragu atau kendala, itu saya mencoba untuk memahami sehingga bisa memberikan gambaran solusi terkait permasalahan itu. Untuk
upaya yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan, saya rencana ini mau lakukan aksi nyata dalam waktu dekat, sehingga pengalaman yang saya dapatkan di coaching ini bisa menjadi bahan referensi lah untuk perbaikan atau peningkatan mengenai materi praktek coaching ini. Adapun untuk ini umpan baliknya ya. Saya yang umpan balik Pak tadi, nanti saya berikan umpan balik untuk kita. Iya. Kita Pak Indra. Dia. Terima kasih Pak Takdir, saya akan menyampaikan umpan balik ketika saya menjadi coachingnya tadi Pak Takdir. Alhamdulillah perasaan saya pada saat di coaching sama Pak Takdir, saya merasa senang karena saya percaya bahwa dengan ngobrol bareng sama Pak Takdir, mungkin permasalahan saya dapat teratasi, dan betul tadi permasalahan saya bisa teratasi. Pak Takdir sebagai coach tadi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menyampaikan apa yang saya rasakan, kemudian saya bisa menemukan sendiri solusi permasalahan yang saya hadapi. Dan Pak Takdir betul-betul menuntun saya tadi. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Indra. Tetap semangat. Yeay. Lanjut Pak Indra. Saya lagi deh yang Yeay. Oke. Terima kasih. Saya akan menyampaikan refleksi diri saya pada kegiatan praktik coaching tadi. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah pada saat tadi kita saling percaya dan terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dialami di sekolah, dan berusaha untuk menyampaikan dan mendengar dengan penuh perhatian dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai, yaitu menyelesaikan permasalahan dari coaching. Kemudian yang kedua yang perlu diperbaiki, ya khusus untuk saya harus terus tetap berlatih, karena menurut saya 1-2 kali mungkin belum, saya harus berkali-kali supaya bisa lebih memahami lagi proses coaching dengan alur tirta ini, sehingga nanti saya lebih mantap lagi untuk melaksanakan coaching. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi sebelum itu saya harus memastikan dulu kondisi dan situasi tenang, dan menjadi pendengar yang aktif dan memberikan perhatian penuh kepada coaching. Bahkan pada saat menjadi coaching harus juga fokus dan menjadi aktif. Kemudian yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan coaching ini. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ketika saya melakukan sesuatu baru 1 kali atau 2 kali, kadang saya masih ragu-ragu dengan apa yang saya lakukan, sehingga saya harus terus belajar dan terus berlatih untuk bisa mempraktikkan praktek coaching dengan baik. Mungkin kedepannya saya akan coba latihan lagi di sekolah, meskipun itu di luar waktu, jadi saya harus tetap berlatih. Iya. Saya silakan ke Pak Takdir untuk memberikan umpan balik kepada saya. Iya, baik Pak Indra, terima kasih atas kesempatannya. Jadi
Adapun tadi yang saya rasakan saat di coaching sama Pak Indra, saya itu merasa senang Pak. Kita bisa ngobrol. Itu kan yang saya anggap kendala di sekolah atau saya anggap masih ragu-ragu tentang pencapaian siswa saya. Akhirnya saya bisa itu Pak. Dapat titik terang lah apa yang saya harus lakukan. Sehingga di akhir sesi ngobrol itu saya merasa yakin bahwasanya target saya terhadap permasalahan yang saya hadapi di sekolah bisa terselesaikan. Ya, begitu Pak. Oke, Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Takdir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Begitu mungkin Ibu dari kelompok 5. Gimana teman-teman? Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Hendra dan Pak Takdir sudah memberikan refleksi luar biasa. Tetapi ini saya mohon maaf karena saya ini lagi berburu sinyal, jangan sampai saya kehilangan sinyal lagi. Bapak Ibu mungkin nanti bisa langsung dibacakan saja ya refleksinya, walaupun saya sangat senang mendengarkan refleksi dari Bapak Ibu semuanya. Begitu. Mana Mi Ibu? Iya, Bapak Ibu silakan kita kasih ke kelompok 2. Silakan langsung membacakan dan membacakan sekaligus tanggapan atau umpan balik dari coachingnya. Silakan kelompok 2. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 yang diawali oleh saya Andika Kurnia Jihad. Refleksi diri dari praktek coaching hari ini. Yang pertama adalah tuliskan hasil refleksi Anda. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan baik selama percakapan yaitu kami sudah saling terbuka, kami sudah saling bagus komunikasinya. Kemudian saya sebagai coach memberikan perhatian penuh kepada coach saya dan begitupun sebaliknya kami saling memberikan perhatian penuh apa yang disampaikan tanpa menyela atau tanpa menghakimi. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki? Yang masih perlu diperbaiki itu adalah saya sepertinya harus lebih berlatih lagi terutama dalam memberikan tantangan yang tepat kepada coach saya tanpa membuatnya merasa terintimidasi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang pertama yaitu menyiapkan diri secara mental. Sebelum sesi coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada tujuan sesi. Kemudian memberikan catatan singkat, saya membuat catatan singkat tentang topik yang akan dibahas. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Yang pertama yaitu saya harus berlatih lebih sering lagi, terutama dalam memberikan umpan balik kepada coach agar saya bisa memberikan umpan balik yang konstruktif dan menantang tanpa menghakimi. Kemudian saya mungkin harus sebisa mungkin untuk mengikuti pelatihan coaching saya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan coaching. Sebaiknya saya mengikuti pelatihan. Kemudian umpan balik yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Srianti. Ibu Anti dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Andi Ika. Jadi umpan balik apa yang Anda rasakan pada saat di coaching, pada saat Ibu Andi Ika menjadi coach dan saya menjadi coachinya. Jadi saat di coaching saya berperan sebagai coach.
perasaan saya itu saya merasa canggung, merasa kaku, dan bingung karena harus memikirkan jawaban dan mencari solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi sendiri. Padahal, seperti biasanya kalau kita, ngobrol atau kita bicara sesi curhat, orang yang diajak bicara atau orang yang diajak ngobrol sebenarnya, akan memberikan solusi berdasarkan pengalamannya. Jadi kita berbicara masing-masing kita ceritakan pengalaman tapi pada saat kita di coaching, pembicaraan itu terlihat berjalan satu arah. Coach itu hanya sebagai pemberi pertanyaan dan coach itu, bertugas, menjawab pertanyaan. Seperti itu mungkin Ibu Andika. Baik, mungkin refleksi diri Bu Anti selanjutnya. Ya, baik. Saya akan bacakan refleksi saya. Yang pertama, apakah yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi yang sudah berjalan baik adalah, saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Koci cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang sudah disampaikan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu mungkin ditingkatkan adalah saya masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam agar koci dapat berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga perlu fokus mendengarkan umpan balik dari koci. Nah, yang ketiga, apa yang Ibu Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran, fokus pada apa yang saya akan lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya membantu coach untuk mencapai tujuan. Selain itu, saya juga harus berusaha dan tidak menghakimi dan bersikap terbuka apa yang disampaikan oleh coach. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, yang perlu mungkin saya, tingkatkan adalah kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam agar coach dapat berpikir lebih kritis. Selain itu juga perlu fokus mungkin mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja dari saya. Mungkin itu Ibu Andika dari saya. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan tentang umpan balik ya selama saya melakukan coaching dengan Ibu Anti ya, di mana saya sebagai coachingnya dan Bu Anti sebagai coachnya. Perasaan saya sangat senang dan bahagia dan saya merasa didengarkan oleh Bu Anti di saat saya memaparkan masalah yang saya hadapi dan alhamdulillah berhasil menemukan solusi apa jalan keluar dari permasalahan saya. Saya pikir cukup itu saja. Terima kasih Ibu Fasilitator. Iya, terima kasih Bu Andika dan siapa tadi Ibu Suryanti Harum ya. Ini saya masih belum bisa melihat wajahnya, hanya ada tulisan-tulisan. Ini keadaan kurang baik. Nah, terima kasih luar biasa. Kita lanjutkan ke kelompok 3, tapi kita sudah sangat molor ini. Boleh enggak Bapak Ibu ini bagaimana ya? Bapak Ibu mengirimkan saja lembar refleksi itu ke saya, japri ke saya di WA, karena ini tidak dikirim di ini untuk bahan penilaian saya, begitu. Tidak dikirimkan di LMS, yang dikirimkan nanti adalah hasil rokol Bapak Ibu semuanya. Begitu. Untuk kelompok semuanya kelompok saja ya, mengirimkan boleh japri ke saya, nanti saya baca, karena kita lewat waktunya, seperti itu. Karena mau masuk lagi rukol kelas berikutnya, begitu, ya. Nah, Bapak Ibu, saya izin untuk melanjutkan, mohon maaf untuk saya hentikan, Bapak Ibu, karena kita akan ada di sesi berikutnya. Nah, oke, Bapak Ibu ini ada refleksi terkait ini ya, terkait bagaimana Bapak Ibu kompetensi kepala sekolah dan pengawas. Tapi ini saya lanjutkan dulu, nanti saya kirimkan linknya ya, seperti biasa Bapak Ibu mengisi di Google Jamboard saja, ya. Bisa ya Bapak Ibu ya.
seperti biasa Bapak Ibu saya kirimkan link, nanti Bapak Ibu sisa mengisi di situ. Yang jelas permintaannya adalah Bapak Ibu, jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat. Yang kedua, bagaimana jika Anda sebagai pengawas sekolah memaksimalkan potensi bentar. Aduh. Bentar ya Bapak Ibu. Oke. Mana nih tadi ini ya. Jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Jadi pertanyaan ini akan saya kirim di Jamboard. Nanti Bapak Ibu sisa membuka link tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya punya kabar terkait tugas Bapak Ibu. Jadi di sini saya mau menjelaskan bahwa kita akan punya pekerjaan, yakni rekaman yang tadi Bapak Ibu dikirim tautannya ya, kirim tautan hasil rekaman Bapak Ibu ke dalam LMS ini. Jadi ada aturan penamaan Bapak Ibu, silakan kirim aturan rekaman Bapak Ibu ke Rukol ini, tugas Rukol. Hasil rekamannya diunggah dulu di YouTube Bapak Ibu, kemudian linknya dibuka diambil kemudian disematkan di LMS. Setiap link tersebut Bapak Ibu diberi nama ya. Nanti tugasnya diberi nama Bapak Ibu, contohnya seperti ini ya, yang ada di sini ya, contohnya Shirley Puspita garis CGP angkatan berapa garis dari sekolah mana. Due date-nya itu 1 Oktober 2024. Saya Bapak Ibu ya, ini saya kirim di grup, kemudian jadi link rekaman, jadi harus diupload dulu rekaman yang saya berikan itu. Diunduh kemudian diupload di YouTube, ditambahkan keterangan siapa Bapak Ibu namanya di atas, ditambahkan cover lah siapa yang sedang melakukan sesi Rukol tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, aduh saya agak serak lagi nih bicara. Selanjutnya Bapak Ibu, tahapan berikutnya adalah kegiatan demonstrasi kontekstual Bapak Ibu. Ada kegiatan siklus 1 Bapak Ibu, harus diperhatikan di Dekon ini Bapak Ibu akan melakukan sesi coaching juga. Coachingnya itu 30 sebentar, kayaknya sudah bisa nyalakan kamera ini. Dan enggak kamera. Waduh, muka saya tidak kelihatan. Iya. Waduh, saya tidak kelihatan ya Bapak Ibu. Lucunya ini. Bagaimana Mi? Saking gimana Mi? Saya matikan biar pi deh. Apa aja Bu? Enggak apa-apa Bu. Sebentar ya. Ada apa ini sebentar. Bentar dulu saya perbaiki kamera. Mungkin kameranya yang bermasalah. Saya keluar dulu. Lihat dulu. Mana bisakah? Bisa Mi? Ada Mi? Lucunya deh ini. Iya. Saya ganti. Ya, oke. Nanti di sini Bapak Ibu tugas belajar selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan sesi demonstrasi kontekstual. Jadi Bapak Ibu akan saya bagi, bukan saya bagi sih Bapak Ibu silahkan memilih 3 orang teman Bapak Ibu yang terdekat dengan sekolahnya, terdekat dengan rumahnya, terserah. Bapak Ibu akan berada satu tim 3 orang. Boleh juga satu tim yang terakhir 4 orang, yang jelas semuanya akan berganti peran, misalnya Ibu Andi Ika, Bu Suryanti sama Pak Hendra. Misal ini ya. Ibu Andi Ika akan jadi supervisor, Ibu Suryanti jadi coach, Pak Hendra jadi coach. Jadi Bapak akan duduk bersama bertiga, kemudian Ibu Andi Ika akan memantau, Bu Suryanti akan melakukan coaching ke Pak Hendra. Nah, setelah itu akan bertukar peran lagi, Bu Andi Ika lagi jadi coachnya, kemudian Bu Suryanti jadi supervisornya, Pak Hendra jadi coachnya.
gitu berputar dan berputar lagi. Jadi ada 3 siklus, nanti dibuka di LMS, berputar lagi, Pak Hendra lagi jadi supervisor, Bu Andika jadi coach, Bu Suryanti jadi coachee, seperti itu terus. Jadi tugasnya di Dekon itu Bapak Ibu punya tugas menjadi melakukan 3 siklus ini. Begitu pada saat menjadi coach, pada saat menjadi supervisor, dan pada saat menjadi coachee-nya. Begitu. Bisa dipahami enggak ini Bapak Ibu? Oke. Ya Bu Wisna, silakan Bu Wisna. Kenapa? Iya, ini Bu mau nanya. Ini kan di sekolah saya kan saya bertiga nih CGP Bu. Bisakah kalau kami saja yang bertiga, bukan dari teman sekelompok Bu? Aduh, sinyalku mini. Gimana mini? Iya, kenapa Bu Wisna, boleh diulangi? Ya, gini Bu, di sekolah saya kan kami bertiga CGP. Bisakah saya sama teman-teman saya saja, bukan dari teman satu kelompok? Bisa, Oke, mana saja. Saya membebaskan Bapak Ibu milih kelompok mana saja. Mungkin kalau saya tentukan satu sekolah, tiba-tiba sulit untuk ketemunya, kemudian kalau mungkin ada yang dekat rumah, lebih gampang, terserah. Ya, begitu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu itu tugas Dekon ya. Terus nanti Bapak Ibu harus buka LMS-nya, baca urutan-urutannya dan tata caranya. Begitu, ya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, aduh, ini bateraiku sisa sedikit. Aduh, sesi elaborasi pengalaman Bapak Ibu ditunggu untuk kabarnya ya. Tunggu dulu. Dekon ini 3 Oktober batasnya ya. Batasnya 3 Oktober. Kemudian elaborasi pemahaman ditunggu kalau tidak salah tanggal 2 Oktober bersama instruktur. Kemudian koneksi antar materi maupun yang lain-lainnya. Bapak Ibu, ini mohon maaf saya sudah mengirim. Bateraiku sisa sedikit. Saya sudah mengirim di grup ya Bapak Ibu. Nanti dibaca untuk ini dipahami apa tugas-tugasnya ya. Iya. Untuk koneksi antar materi, bikin kesimpulan dan refleksi, Bapak Ibu mohon dibaca. Saya takut laptopnya mati. Kemudian aksi nyatanya Bapak Ibu, ini juga sudah ada, pokoknya dibaca di LMS, nanti Bapak Ibu bisa memahami. Ini saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena ini aduh mati nih. Mana nih? Hilang nih. Saya sudah di luar ini Bapak Ibu, sudah di luar rumah ini. Bisa jadi Bapak Ibu kita baca yang saya kirim itu karena bateraiku sisa berapa ini. Ya, saya cari dulu tempat cas. Saya keluar rumah dulu. Saya cari dulu tempat yang tidak mati lampu. Gitu. Hilang semua muka tak. Bagaimana ini kita mau foto bersama? Oke, siapa yang mau foto kita bersama Bapak Ibu? Ada yang bisa foto kita bersama? Di saya mukanya tidak ada, yang ada hanya namanya. Ya. Yang bagus sinyalnya ya. Oke, mohon dibantu. Kita foto bersama. Kita akan akhiri sesi ini. Siapa? Bagus kelihatan semua mukanya, tolong di screenshot. Siap ya. Gayanya apa ini hari? Gayanya Bapak Ibu ya, gaya T, gaya alur tirta gini. Oke, ikut ayo gaya alur tirta katanya. Oke. Siapa yang mau foto screenshot? Saya tidak kulihat saya. Semuanya mukanya orang. Oke. Bu Wisna, Bu. Oh, Bu Wisna. Oke, screenshot Bu Wisna. Aku juga begini. Oke, siap. Silakan screenshot baru kirim. Oke, jangan gaya Bu Wisna, yang penting screenshot. Siap? 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Wisna? Oke, sip. Ini mohon maaf Bapak Ibu, baterai saya seiprit. Ini nanti kita mati tengah jalan. Iya. Oke, saya mohon maaf atas segala kekurangan, terjadi pemadaman lampu dan ini tidak ada konfirmasi apa-apa. Saya juga ini takut kehilangan sinyal lama-lama dan baterainya juga laptopnya nggak bisa dicas. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu, sesi selanjutnya mohon dibaca untuk yang PPT yang saya kirim sama LMS-nya. Gitu ya. Untuk link-link yang sudah direkam akan saya kirim juga kalau sudah masuk semua di rekaman saya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, ini wabarakatuh. Aduh. iya, makasih Bapak.